Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku, masih dalam tema besar kita yaitu tanda orang yang jauh dari kasih sayang atau dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada Ibu Endang yang akan mengajukan pertanyaan, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Yusah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, orang yang sudah mendapat rahmat Allah, apakah satu saat bisa dibalikan hatinya? Dan apakah orang kafir yang jauh dari Allah satu saat akan mendapat hidayah atau kasih sayang Allah? Itu Pak Ustadz pertanyaan saya. Baik, ini dalam lagi nih Ustadz ya. Silakan Ustadz Yusah. Baik, terima kasih. Apakah orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah pasti mungkin dicabut lagi rahmatnya? Lalu apakah orang yang dari awal sudah kafir, sudah kufur, apakah bisa diberikan? Maka tentu jawabannya bisa. Rahmat Allah diberikan kepada seorang hamba yang memang sudah Allah tentukan dan Allah pilih. Ketika seorang hamba melakukan amal kebaikan, maka disitulah Allah letakkan rahmatnya. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Bagaimana dia tetap menjaga kualitas ibadahnya sehingga rahmat Allah semakin turun dan semakin dalam daripada dirinya. Orang kalau sudah semakin dalam, dia memahami makna rahmat kasih sayang Allah. Apakah cukup kasih sayang itu? Tidak. Allah berikan sesuatu yang lebih, disebut dengan hikmah namanya. Di dalam Al-Quran ada surah namanya surah Luqman. Mayoritas ulama mengatakan dia bukan nabi, tapi orang yang Allah berikan hikmah. Hikmah itu apabila dia mengatakan sesuatu, memberikan solusi, maka dia sudah tahu maslahat mana yang baik bagi orang itu ke depannya. Jadi kalau ada orang yang bertikai meminta pendapatnya, yang A merasa puas, yang kiri merasa puas. Sekali lagi Bu ya, hikmah itu yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu nggak bisa dipelajari karena itu anugerah Allah. Kalau orang pintar dengan belajar, tapi hikmah anugerah Allah. Ketika ditanya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Al-Lais menceritakan, wahai Syekh Luqman, bagaimana Anda mendapatkan hikmah ini? Maka dia mengatakan, sidqul hadis. Pertama, jadilah orang yang jujur. Nih kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang dari pagi sampai siang udah berapa kali bohong ini? Halo? Ibu kesini izin apa bilang sama suami? Beda izin sama bilang. Izin tuh nunduk cium tangan. Kalau bilang kasih tahu, Pak saya mau ngaji, jemuran jangan lupa angkatin. Itu namanya bilang tuh. Bini sekarang kadang-kadang suka gedeg tuh. Sidqul hadis, ini kan perbuatan baik, berkata dengan kebenaran. Yang kedua nggak cukup, wa'adaul amanati, dia menunaikan amanahnya. Wah saya bukan pimpinan Ustadz, tapi minimal seseorang bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk setiap perbuatannya nanti di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, watarku mala yaknini, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Jadi dia tahan dulu, istiqomah dulu. Tatanazzalu alaihimur rahmah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimur rahmah. Kalau dia sudah istiqomah di dalam ibadahnya, Allah berikan rahmah dan Allah berikan hikmah kepada dirinya. Tapi kalau dia kendor lagi Bu, semakin jauh dengan Allah, maka semakin berkuranglah rahmat Allah, karena dia dianggap orang yang tidak bersyukur atas rahmat Allah. Dan kita tidak bisa menjustis orang-orang yang dari awalnya tidak mendapatkan nikmat, tidak mendapatkan hidayah, nggak bisa. Terkadang mata manusia lebih kejam ketimbang pandangan Allah. Kita bingung, orang ahli maksiat terkenal melakukan kejahatan, tiba-tiba meninggalnya hari Jumat. Nih, kita lebih kejam. Hari Jumat adalah hari kemuliaan. Siapa orang yang wafat di situ, Allah mudahkan dan Allah angkatkan siksa kuburnya, hanya orang-orang pilihan. Sehingga pasti ada amal kebaikan yang dia lakukan di sisi Allah yang memberikan dirinya wasilah mendapatkan kemuliaan itu. Sehingga pertahankan ibadah kita, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Masya Allah. Sedikit lagi Ustadz Aswan mungkin bisa ditambahkan keistiqomahan untuk menjaga
rahmat ataupun ibadah-ibadah kita ada selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nih keistiqomahan ini yang sulit sekali Ustaz? Baik, tentang keistiqomahan kita harus pahami dulu bahwa dalam sebuah hadis disebutkan inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sungguh setiap hari Allah Subhanahu wa taala menghembuskan hembusan rahmat kepada semua hamba-hambanya. Fata'arradu laha, kata Rasul, ayo intai, ayo uber, ayo kejar. Ya. Nah, untuk menggapai itu semua, maka baiknya seorang yang pribadi muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, 3 hal jangan pernah lepas dari kita. Apa? Aplikasikan terus, amalkan terus, buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang benar kita yakin raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanmu, baru diuji. Suami jalan ama orang kampung sebelah udah uring-uringan, katanya raditu billahi rabba. Kalau benar-benar ridha, maka harus ridha, ambil hikmahnya. Yang kedua adalah hijrahlah engkau, maksudnya segera lakukan perubahan diri sebelum kematian menjemputmu. Kemudian yang ketiga, bermujahadahlah di dalam kehidupan, berusaha semaksimal mungkin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat dunia akhirat. Masya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan keistiqomahan untuk menjalankan amalan-amalan solih sehingga rahmat Allah dekat dengan kita semuanya. Tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh permisa dimanapun Anda berada, mari kita berdoa memohon kepada Allah dengan ketawadduan hati kita, kerendahan hati kita, keikhlasan dan segala macam kekurangan yang ada pada diri kita, memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kehidupan kita dan keluarga serta masyarakat dan bangsa kita khususnya, dan juga mudah-mudahan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan hati, kemantapan iman, kemudahan dalam melakukan ibadah, dan diberikan kekuatan untuk menjauhkan perbuatan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita selalu tidak akan pernah kering dari rahmatnya dengan nikmatnya, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa dihisab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya bala rahman dafi'al rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana walina warhamka rabbana sighara. Rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.